Halo semuanya. Menyewakan barang menjadi salah satu bisnis jasa yang cukup menjanjikan. Tapi bagaimana jadinya jika yang disewakan adalah ayah kandungnya sendiri? Terobosan absurd inilah yang diceritakan di film yang berjudul Dead for Rent. Ternyata film Dead for Rent yang tayang pada November 2014 ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Hong Boyong. Layar lebar bergenre komedi ini bisa menghibur sekaligus membuat kita sadar tentang kehadiran sosok ayah dalam hidup kita. Film ini diperankan oleh Kim Sang Kyung sebagai Taeman atau ayah, Mong Joong Hee sebagai Jisoo atau ibu, dan Choi Da In sebagai Ah Hyung. Taeman adalah seorang pengangguran. Dia sudah 10 tahun ini kerjaannya hanya menonton TV dan bermain dengan anaknya yang bernama Ah Hyung. Sebenarnya, dia lulusan Universitas Nasional Seoul, tapi dia selalu gagal dalam berbisnis. Dia juga sudah mencoba melamar pekerjaan, tapi belum ada yang menerimanya. Untungnya, dia mempunyai istri yang cantik dan penyabar bernama Jisoo. Jisoo sendiri membuka usaha salon dan menjadi tulang punggung keluarganya. Suatu hari, Ah Hyung menyuruh ayahnya datang ke sekolah dengan alasan ada pertemuan orang tua. Dengan terpaksa, Taeman datang ke sekolah. Awalnya dia hanya mengira ini pertemuan biasa. Tapi setelah Ah Hyung menjelaskan, ternyata dia berinisiatif untuk menyewakan ayahnya sendiri. Alasan Ah Hyung adalah karena sang ibu sering berkata pada ayahnya bahwa ayahnya seorang pemalas dan tak berguna. Seisi kelas pun tertawa. Taeman terlihat kesal dengan anaknya. Tapi ternyata salah satu temannya yang bernama Jin Tae tertarik untuk menyewa. Awalnya Taeman menolak, tapi karena sang guru menjelaskan kalau Jin Tae tidak punya ayah dan anak itu terus merengek, akhirnya dia pun menuruti keinginan klien kecilnya itu untuk bermain di rumahnya. Tak disangka, Ibu Jin Tae adalah artis wanita yang diidolakan oleh Taeman sejak remaja. Dan neneknya yang mengidap Alzheimer mengira Taeman sebagai ayahnya Jin Tae yang sudah meninggal. Taeman pun menikmati perannya sebagai ayah Jin Tae dan baru pulang di malam harinya. Keesokan harinya, tiba-tiba Taeman mendapat telepon dari beberapa orang yang mencoba menyewanya sebagai ayah. Mereka mengaku mendapat nomor Taeman dari internet. Taeman langsung ke warnet temannya yang bernama Seung Il untuk menyelidiki siapa yang memposting penyewaan dirinya di internet. Dan ternyata Ah Hyung lah yang mempostingnya. Awalnya Taeman kesal dan menasihati Ah Hyung. Tetapi Ah Hyung berkata bahwa dia ingin ayahnya memiliki pekerjaan seperti orang lain. Dan Ah Hyung meminta agar Taeman mau membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya seperti Jin Tae. Akhirnya Taeman pun menuruti permintaan anaknya. Taeman menemui klien keduanya di sebuah restoran. Klien kali ini seorang gadis muda bernama Bomi. Gadis ini hanya meminta Taeman untuk mendengarkan saja. Awalnya baik-baik saja, tapi tak disangka Bomi melempar segelas soju ke muka Taeman dan memakinya karena telah membunuh ibunya. Meskipun terlihat bingung, Taeman hanya menuruti permintaannya. Lalu gadis itu memberikan amplop pembayarannya sambil berlalu keluar. Keesokan harinya, Ah Hyung memberi tugas lagi kepada ayahnya. Klien ketiga ini adalah seorang gadis SMA yang sedang hamil besar. Dia tinggal sendiri karena keluarganya sudah tidak ada. Dia sudah tidak bersekolah karena kondisinya yang sedang hamil. Dan dia pun tidak mengetahui keberadaan ayah dari anak yang dikandungnya. Gadis ini hanya meminta Taeman untuk menemaninya ke rumah sakit jika sudah mau lahiran. Taeman pun merasa kasihan pada gadis ini dan mengiyakan permintaannya.
Di malam harinya, Jisoo marah kepada Taeman karena seharian tidak di rumah, padahal dia menganggur. Dia juga memberitahukan bahwa uang sewa rumahnya akan segera dinaikkan oleh pemiliknya. Di sana Ah-hyung membela bahwa ayahnya sudah memiliki pekerjaan. Tapi mereka tidak memberitahukan Jisoo yang sebenarnya. Taeman hanya memberitahukan jika dia akan membantu membayar uang sewa rumah mereka. Taeman mendapat klien keempat. Tugas kali ini adalah menjadi ayah palsu seorang gadis bernama Ahrum. Ayah Ahrum terlalu sibuk sehingga dia menyewa jasa Taeman untuk menggantikannya di kegiatan sekolah. Di sekolah, Taeman menghibur Ahrum karena dibully oleh teman-temannya. Ahrum marah karena dia mengira Taeman menghiburnya hanya karena bayaran sebagai ayah palsu. Ayah Ahrum pun akhirnya datang. Di sana dia berdebat dengan Taeman karena ketahuan menyewa jasanya di sekolah, hingga membuatnya malu. Tetapi Ahrum membela Taeman karena dia lebih peduli dengan perasaannya daripada ayahnya sendiri yang mementingkan dirinya sendiri. Karena Taeman mulai menikmati pekerjaannya untuk membantu orang dan juga bayarannya lumayan, akhirnya dia tertarik untuk membuat perusahaan penyewaan jasa ayah. Dia mendirikan kantor kecil-kecilan di dalam warnet Songil dan menjadikan Songil sebagai wakilnya. Klien kelima adalah Bomi, yaitu gadis yang ditemuinya di restoran kemarin. Karena takut untuk menemuinya lagi, Taeman menyuruh Songil untuk menggantikannya menjadi ayah sewaan. Di sana, Bomi melampiaskan marahnya dengan menampar Songil berkali-kali. Setelah puas, Bomi hanya memberikan gitarnya untuk membayar karena dia tidak mempunyai uang. Taeman kemudian mengajaknya minum di tempat langganannya dengan Songil. Bomi bercerita bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dan kini dia juga tidak punya tempat tinggal. Karena tak tega, Taeman menyuruhnya tinggal di warnet Songil sekaligus bekerja paruh waktu di sana. Keesokan harinya, Bomi datang untuk bekerja. Dia sangat bersemangat dengan penampilan lebih cantik dan kalem daripada biasanya. Songil pun sampai terpesona dengan penampilan Bomi yang baru. Di siang hari, ayah Ahrum meminta bantuan Taeman untuk membuatnya dekat dengan Ahrum. Dia bercerita bahwa Ahrum sedang di rumah sakit karena mencoba untuk bunuh diri. Dan sekarang hubungannya dengan Ahrum semakin menjauh. Taeman pun menyetujuinya. Dia mulai mendekati Ahrum dengan membawakan serial manga ke rumah sakit. Dengan perlahan, Taeman pun akhirnya berhasil membuat hubungan ayah dan anak itu membaik. Bisnis sewa ayah ini pun berjalan cukup lancar. Setiap hari selalu ada yang membutuhkan jasa ayah sewaan. Dan Taeman pun sukses menjadi seorang ayah yang baik bagi semua orang. Di lain hal, Jisoo mulai curiga dengan pekerjaan suaminya. Dia bertanya apa yang dilakukan Taeman akhir-akhir ini karena penampilannya lebih rapi. Tapi karena Taeman belum percaya diri dengan pekerjaannya, dia mengaku ke Jisoo kalau sedang magang di sebuah perusahaan tempat seniornya bekerja. Jisoo pun percaya. Keesokan harinya, Taeman ke rumah Jinte. Mereka bermain seharian dengan nenek dan ibu Jinte. Di saat mau pulang, Jinte meminta Taeman untuk menemaninya menonton pertandingan bisbol dengan ibunya besok. Karena merasa kasihan, Taeman pun menyetujuinya. Di depan rumah, Jisoo sedang berdebat dengan pemilik rumah. Karena sang pemilik tidak jadi menaikkan harga sewanya, tetapi malah memintanya pindah dengan alasan rumah itu akan dijual. Jisoo pun memohon agar rumah itu tidak dijual dan dia bersedia membayar kenaikan harga sewa. Tapi karena sang pemilik berkata akan tinggal dengan putrinya ke Amerika, dia bersikeras akan menjual rumah itu.
Ah Hyung yang menonton TV di dalam rumah tak sengaja melihat ayahnya muncul di TV sedang menonton pertandingan dengan Jin Tae dan ibunya. Melihat ibunya yang menangis, Ah Hyung mencoba menelpon ayahnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Dia pun mencoba menelpon Jin Tae, dan ternyata Jin Tae sedang di rumah sakit mengurus neneknya bersama ayah Ah Hyung. Jisoo yang tak sengaja mendengar percakapan anaknya langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jisoo tak sengaja melihat Taeman berduaan dengan ibu Jin Tae. Jisoo langsung marah karena mengira mereka sedang berselingkuh. Taeman pun menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi karena Jisoo tidak percaya dan menganggap Taeman telah mengkhianati kepercayaannya. Setelah pertengkaran itu, Taeman tidak pulang ke rumah. Dia ke tempat Sung Il dan menutup usaha ayah sewaan. Dia merasa bersalah karena usaha itu dia menyakiti Jisoo dan Ah Hyung. Sung Il yang menyayangkan Taeman menutup usaha itu menyuruhnya berpikir kembali karena usaha itu cukup sukses dan membantu banyak orang. Dia juga memberitahukan bahwa Jisoo sedang kesulitan karena sang pemilik akan menjual rumah yang ditempati salon istrinya itu. Taeman terkejut karena baru mengetahuinya. Dia pun bergegas ke tempat pemilik rumah. Di sana dia memohon agar jangan menjual tempat itu. Awalnya mereka berdebat, tapi tak sengaja Taeman mengetahui bahwa sang pemilik tidak pindah ke Amerika bersama anaknya, tetapi akan pindah ke Gyeongju. Ternyata dia merasa malu dan marah karena anaknya akan menikah dan tinggal di Amerika, tapi tidak mengajaknya. Padahal dia sudah terlanjur memberitahu semua orang. Jadi dia berencana untuk menetap di Gyeongju sendirian. Taeman pun menasihati agar dia tetap tinggal di sini dan tidak perlu merasa malu, karena disinilah kampung halamannya. Dia pun menyarankan agar menemui anaknya yang akan berangkat ke Amerika besok, agar tidak menyesal kemudian. Di rumah, Ah Hyung mencoba menjelaskan dan meminta maaf kepada ibunya. Dia berkata, jika dialah yang memaksa ayahnya untuk menjadi ayah sewaan, dan dia bersama ibu Jin Tae karena pekerjaannya sebagai ayah sewaan. Awalnya Jisoo tak percaya dengan apa yang dikatakan Ah Hyung. Lalu dia membuka laptop Taeman dan menemukan kebenarannya di sana. Ternyata benar bahwa Taeman membuka usaha penyewaan ayah. Banyak orang yang menyewa jasa suaminya, dan semuanya berterima kasih karena sudah terbantu dengan adanya ayah sewaan. Jisoo pun terharu dan sedih karena dia baru mengetahui semuanya, dan ternyata Taeman tidak mengkhianatinya. Setelah memeriksa semuanya, Jisoo menemukan bahwa Ah Hyung tidak ada di rumah. Dia pun mencari ke tempat Sung Il, tapi juga tidak ada. Ternyata Ah Hyung menunggu ayahnya di depan sekolah. Setelah lama menunggu, ayahnya pun datang. Ah Hyung memberitahu bahwa dia ingin ayahnya kembali dan mau bermain dengannya lagi. Karena setelah menjalankan usaha ayah sewaan, Taeman selalu sibuk dan tak pernah ada waktu untuk Ah Hyung. Taeman pun meminta maaf kepada Ah Hyung dan mereka berpelukan. Kemudian Jisoo datang. Dia memarahi Taeman karena tidak menceritakan yang sebenarnya dari awal. Kemudian mereka menangis dan berpelukan. Keesokan harinya, sang pemilik rumah menemui Jisoo dan mengatakan bahwa dia akan membicarakan kenaikan harga sewa rumahnya. Setelah ia pulang dari bandara, ternyata pemilik mengikuti saran Taeman untuk tetap tinggal di sini dan merelakan anaknya tinggal di Amerika.
Pemilik pun memberitahu Ah Yong kalau Taeman adalah ayah yang hebat. Film diakhiri dengan Taeman yang tetap menjalankan usaha ayah sewaan dan keluarganya yang menjadi lebih harmonis. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu hargai ayah kita ya.